Apa sih dokumen yang perlu dipersiapkan untuk bisa kerja di Jepang? Cari sana-sini, bingung nggak nemu-nemu? Tenang aja, semuanya akan aku bahas di videoku kali ini, jadi kamu simak sampai akhir ya. Yang pertama, kamu perlu persiapkan sertifikat bahasa dan SSW di bidang yang kamu mau ambil. Sertifikat bahasa bisa menggunakan JLPTN 4 atau JFTA 2. Bebas, kamu mau ambil ujian yang mana. Lalu untuk SSW, itu merupakan ujian sesuai bidang kerja yang kamu ambil. Jika ingin bekerja di restoran, maka kamu ambil SSW jasa makanan. Dan begitu juga untuk bidang lainnya. Yang kedua, kamu perlu mempersiapkan CV standar Jepang. Jadi sebelum kamu melamar job, kamu perlu mengantongin sertifikat bahasa, sertifikat SSW, dan CV. Karena ini pasti akan diminta oleh perusahaan sebelum mereka akan mengaturkan jadwal wawancara untuk kamu. Pastikan CV kamu rapi, disertai pas foto yang rapi, dan juga serta alasan kamu mau bekerja di perusahaan itu harus menjual. Jika tidak, jangankan kamu dipanggil untuk wawancara, mungkin bahkan tahap seleksi berkas kamu sudah gugur. Aku akan bahas cara membuat CV standar Jepang bagaimana di video lainnya ya. Lalu yang ketiga, ketika kamu sudah lulus wawancara, kamu akan menandatangani yang namanya kontrak. Setelah menandatangani kontrak, berikutnya kamu harus medical check up di klinik atau rumah sakit terdekat dan membuat yang namanya paspor. Paspor itu adalah benda wajib yang harus dimiliki seseorang ketika mau keluar negeri. Paspor biasanya membutuhkan sekitar 4 hari kerja untuk pembuatannya. Nah, cara bikin paspor aku juga jelaskan di video yang lain ya. Nah, setelah itu kamu akan diminta untuk mengumpulkan kontrak yang telah kamu tandatangani, scan atau fotokopi paspor, dan hasil medical check up kamu ke perusahaan Jepang. Setelah memberikan dokumen tersebut, maka perusahaan akan mengajukan yang namanya COE ke imigrasi. COE adalah dokumen yang dikeluarkan oleh otoritas imigrasi Jepang sebagai tanda bahwa orang asing boleh memasuki Jepang sesuai dengan tujuan atau peruntukan yang diajukannya. COE biasanya membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 4 bulan, tergantung seberapa ramai imigrasi di kota tempat perusahaan yang telah menerima kamu untuk bekerja. Jika COE sudah keluar, maka berikutnya dokumen yang perlu kamu persiapkan yaitu adalah EPMI atau dulunya disebut EKTKLN, bukti bahwa kamu telah terdaftar resmi sebagai pekerja migran Indonesia di BP2MI atau Badan Pelindung Pekerja Migran Indonesia. Untuk bisa membuat EPMI, kamu bisa mendaftarkan diri di siskop2mi.bp2mi.go.id.Tinggal pilih penempatan programnya yaitu Specified Skill Worker dan masukin nomor KTP kamu di situ, lalu klik tombol daftar. Setelah sudah mengisi semua data untuk EPMI, maka di step terakhir kamu akan diminta untuk memilih BP2MI terdekat untuk verifikasi data secara offline serta melakukan pembayaran untuk BPJS PMI yang sudah wajib jadi satu paket ketika kamu mendaftarkan EPMI. Harga BPJS itu berbeda tergantung berapa lama kontrak kerja kamu. Nah, jika sudah, maka berikutnya kamu booking tiket pesawat. Nah, untuk tiket pesawat ini, kadang ada perusahaan yang menanggung, ada yang mandiri dari kandidat itu. Jangan lupa untuk pastikan ke perusahaan yang telah menerima kamu ya. Baiknya, tanggal berapa kamu berangkat. Jika sudah beli tiket pesawat, maka dokumen terakhir yang perlu kamu persiapkan yaitu adalah namanya visa kerja. Dengan adanya visa kerja, kamu baru bisa memiliki izin tinggal di Jepang dan diakui sebagai pekerja. Jangan menggunakan visa turis ya, karena visa turis hanya berlaku 14 hari, sedangkan visa kerja berlaku biasanya paling sedikit 1 tahun, gantung dari perusahaan yang menanggung visa kamu. Untuk visa, kamu bisa buat di Kedutaan Besar Jepang Jakarta, atau bisa ke konsulat Jepang yang ada di Denpasar, Surabaya, Medan, atau Makassar. Untuk pembuatan visa sendiri cepat kok, biasanya sekitar 5 hari kerja. Jika sudah ada visa kerja, kamu siap berangkat dan mulai bekerja di Jepang ya. Untuk cara membuat CV, paspor, EPMI, visa, dan bahkan cari kerjanya itu sendiri, aku akan jelaskan di video terpisah secara detail. Step by step dari nol itu bagaimana, biar kamu nggak bingung. Sekarang yang penting kamu tahu dulu secara garis besar, dokumen utama apa aja yang kamu butuhkan untuk bisa bekerja di Jepang dengan izin tinggal Tokutei Gino. Setidaknya per video ini dibuat, yaitu 2024, itu adalah dokumen dan urutan yang perlu kamu lakukan jika ingin kerja di Jepang. Untuk keberangkatan 2025, akan ada sedikit tambahan alur untuk menjaga keamanan pekerja migran Indonesia. Tenang aja, akan aku bahas di videoku yang lainnya ya. Jika kamu serius mau kerja di Jepang, kamu bisa DM aku di Instagram @williamdesio. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan notif untuk video berikutnya. Sampai jumpa!